Jadi di keimigrasian ini ada beberapa layanan. Yang pertama terkait paspor, yang kedua visa, yang ketiga affidavit, yang keempat SPRT Bapak Ibu. Jadi saya mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama bagian paspor. Di bagian paspor ini ada beberapa kategori permohonan. Ya, yang pertama permohonan paspor baru. Permohonan paspor baru ini boleh diajukan oleh warga negara Indonesia di Sabah, dibuktikan dengan surat lahir yang dikeluarkan dari BPM atau SBPK yang dikeluarkan dari konsulat, ya, surat bukti pencatatan kelahiran. Hanya itu yang boleh memohon paspor baru di konsulat. Ya, selain itu, selain SBPK atau surat lahir dari BPM, kami juga akan meminta Bapak Ibu menampilkan orang tua pemohon paspor. Ya, paspor orang tuanya harus ada. Terus siapa yang menjamin selama di sini? Jadi sertakan di situ IC penjaminnya, surat pengantar terjamin sama IC penjamin, surat pengantar. Jika memang dia dijamin oleh pasangan, silakan lampirkan surat nikah. Jika dijamin sebagai pekerja, silakan melampirkan kontrak kerja. Nah, untuk permohonan paspor baru, biayanya yaitu Rp100 Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, permohonan paspor wajib berlaku. Untuk permohonan paspor wajib berlaku ini, permohonan yang Bapak Ibu ajukan ketika paspornya Bapak Ibu itu sudah expired, ya, ataupun mati buku itu boleh mengajukan pergantian di sini dengan catatan membawa harus ada paspor lamanya, Bapak Ibu. Selain itu izin tinggalnya, ya, kan tidak akan melayani jika izin tinggalnya mati. Nah, selain itu harus melampirkan macam tadi yang saya bilang, IC penjamin menjadi dijamin oleh majikan sebagai pekerja, surat kontrak kerjanya juga dilampirkan, surat nikah jika dijamin sebagai pasangan. Nah, untuk biaya permohonan paspor habis berlaku sama dengan permohonan paspor baru yaitu Rp100 juga, ya, itu yang kedua. Yang ketiga, permohonan paspor rusak. Ketika Bapak Ibu mengalami paspornya Bapak Ibu basah, dicoret tangannya, itu boleh melakukan pergantian di sini Bapak Ibu. Akan tetapi ada beban biayanya, sehingga kalau dijumlah Rp245. Ya, selain itu ketika Bapak Ibu mengalami paspor hilang di sini, itu boleh melakukan pergantian paspor di sini. Ya, akan tetapi akan ada beban biaya yang lainnya juga. Ya, sehingga kalau dijumlahkan menjadi Rp385. Ya, oleh karena itu tolong Bapak Ibu dijaga paspornya, jangan sampai rusak, apalagi jangan sampai hilang. Nah, selain paspor, kami juga di sini ada yang namanya layanan affidavit. Ya, affidavit itu apa? Affidavit itu yaitu sertifikat yang kami keluarkan untuk anak berkeluarga negaraan ganda, yaitu anak yang lahir hasil dari kawin campur warga negara Indonesia dengan pasangan warga negara asing. Ya, misalnya ibunya WNI, ayahnya warga negara Malaysia, anaknya ini boleh dimohonkan untuk mendapat sertifikat affidavit. Fungsinya apa? Ketika si anak pergi ke Indonesia itu tidak perlu lagi memohon visa. Ya, boleh tinggal sampai 18 tahun si anak ini. Ya, untuk biaya affidavit yaitu Rp145. Ya, apa saja yang dilampirkan? Dokumen anak, ya, paspor anak, paspor orang tua, surat nikah orang tua. Ya, itu wajib. Nah, selain affidavit, kami juga di sini melayani visa. Ya, visa itu biasa dimohon oleh warga negara asing yang mau masuk ke Indonesia lebih dari 1 bulan. Ya, visa yang kami layani di sini ada 2, visa kunjungan wisata dan visa kunjungan wisata dan visa kunjungan bisnis. Ya, kalau wisata yaitu Rp285, kalau bisnis Rp565. Ya, selain itu kami juga melayani yang namanya SPLP, ya, surat pelaksana paspor, yaitu dokumen pengganti paspor. Ya, misalnya Bapak Ibu mau pulang kampung, ayah ibunya sudah punya paspor, sedangkan anaknya belum punya paspor, boleh memohonkan SPLP di sini Bapak Ibu. Ya, supaya anaknya bisa ikut lewat resmi. Untuk biaya SPLP yaitu Rp30. Nah, untuk bagian kekonsuleran akan dijelaskan oleh saudara Saifuddin. Terima kasih Bu Serina. Tadi kalau dijelaskan tentang pelayanan keimigrasian untuk kepada dokumen lintas negara seperti paspor, affidavit dan visa. Nah, kalau di layanan kekonsuleran itu Bapak Ibu kita lebih kepada surat penyerahan Bapak Ibu, pengesahan, pencatatan Bapak Ibu ketika